Jabar News TV, Najas TV. Pemirsa Jabar News TV, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Kembali di program Show Talk Show di Jabar News TV. Kami dengan Nur Hakim dari media online dan TV channel YouTube kebetulan dengan Bapak Nurdin untuk mengupas tuntas tentang terkait dengan bagaimana persiapan KPI dalam menyambut abad 21 dan era media baru. Nah, dan kami dengan Pak Nurdin dari Kapolri tapi Persib Bandung, kan apa? Gimana Kang Nurdin terkait dengan apa juga KPI kan? Bisa jelaskan dengan lebih detail? Oke, makasih Kang Hakim. Ini, jadi KPI itu yang biasa didengar kita di masyarakat itu ada dua lembaga ya, paling tidak. Pertama adalah kalau di lembaga luar itu ada yang dinamakan dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Ya. Itu KPI. Itu lembaga yang mengurus urusan tentang penyiaran berita, regulasi dan lain-lain. Itu mereka ya. Kemudian yang kita bicarakan hari ini adalah KPI di bawah bagian atau program dari perguruan tinggi Islam, yaitu singkatan. Nah, kemudian bagaimana menghadapi abad terkait dengan KPI itu sudah lama ini kalau kita mendengar pidatonya Anies Baswedan pertama ternyata abad 21 itu adalah pertama dulu terjadi tahun 1998 digital. KPI STIP itu atau STIP itu awalnya hanya sebagai pondok pesantren tinggi. Kita menciptakan mahasiswa kemudian berubah pada tahun 90 dan suatu STIP SDI dari SPIU kemudian Islam. Kemudian di sana ada punya dua prodi. Pertama KPI walaupun bisa Islam. Kan jenayah tanggung jawab polisi dulu lah. Yang itu terkait dengan sejarah KPI STIP. Nah, kemudian apa yang diajarkan di spesifik ke PSIS? Pada dasarnya kan tadi KPI itu juga bagian dari Iya, mereka komunikasi itu Mana, sama dengan di perguruan di STIP itu adalah ditambahkan dengan bahasa penyiaran Islam karena ada di bawah kampus Islam.
Di KPI itu mahasiswa itu dibekali ilmu Sebenarnya apa nih? untuk kepentingan syiar Islam atau Namanya ini di dakwah. apa lagi Ajaran Islam adalah menyebarkan pesan-pesan keislaman. Gitu. Kemudian kalau kita bicara tentang ajaran Islam menjadi ajaran Islam, kita melibatkan media. Ada media radio, ada televisi, kita punya web KPI media, kemudian ada juga di teman-teman mahasiswa itu ada Semana awal teman-teman. Nampaknya ini sangat menunjang terhadap kebutuhan mahasiswa untuk pas dia keluar dari KPI itu, dia menjadi bisa saya siap sanding. Bahkan ketika kita ada PKL ya, PKL itu kan ya praktek lapangan ya, praktek di lapangan. Selama ini juga alhamdulillah sudah tersebar, ada di televisi, ada di media di koran-koran itu mereka sudah bekerja dengan baik dan belajar dengan baik di sana. Jadi sangat menunjang fasilitas yang kami sediakan, kemudian kami fasilitasi untuk pembelajaran mahasiswa supaya pas lulusnya itu adalah menjadi praktisi-praktisi yang siap untuk Nah, kembali ke KPI ini kan, gimana dosennya? Alumni dosennya? ya, kami otomatis karena memang visinya itu banyak melahirkan para praktisi, maka selain tadi ditunjang dengan mata kuliah yang menunjang, juga harus ditopang juga dengan dosen-dosennya ada Yang expert bidang media ya? ya bidang media, kemudian juga ada dari dulunya juga penyiar radio, dari orang-orang mantan PR. Kemudian juga selain itu kita juga sering hadirkan praktisi-praktisi hanya sekedar untuk memberikan ilmu di ruang-ruang atau di forum-forum yang sifatnya diskusi. Kita hadirkan dari Republika, kita hadirkan dari PR, kita hadirkan dari Tribun, gitu. Para praktisi, gitu. Karena saya meyakini itu kalau dia dibekali oleh hanya sekedar praktek, sekedar teori, memang tidak akan menunjang terhadap kemampuannya. Tapi kalau dia teori belajar beberapa jam, kemudian setelah itu praktek di lapangan karena dosennya juga praktisi, dia akan cepat jadi. Terus apa nih yang disiapkan oleh KPI Prodi STIPI ini nyambut abad 2 gimana? Oke. Apa nih yang Abad 21 itu kan gini. apa siapanya? Abad 21 itu ditandai dengan berbagai hal yang luar biasa. Ada media baru. Media baru itu New media ya? New media itu dulu dicetuskan oleh oleh Marshall McLuhan pada tahun 1969. Yang media baru, kalau ada bahasa media baru itu kan pasti ada lawannya media lama ya. Teknologi komunikasi yang berperan dalam memperluas jangkauan komunikasi manusia. Bahasa media baru, ada bahasa media baru lama media komunikasi media baru adalah, sedangkan media lama itu adalah media komunikasi analog. Koran. Iya kan. Kemudian yang namanya media itu menyaksikan dan juga merasakan, bahkan kalau kita usia merasakan dimensi melalui kolonial, jadi merasakan dulu itu kalau mau sekarang kami itu ada buka suara, kalau kita kan ada khusus mesin mengetahui media itu ya, kalau ngirim surat banyak kan tidak ada cetak. Sekarang kan semuanya Serba baru ya, serba sekarang juga kalau dulu mendengarkan radio itu kan khusus harus menyetel radio. Kemudian juga kalau melihat televisi itu kami juga harus melihat televisi gitu ya. Sekarang kan bisa hanya satu ini aja, bahasa Arab Amerika yang adalah dunia yang dilipat bahasa dianya. Kalau kita kan sekarang dunia yang digenggam. Jadi dengan handphone yang segini orang saja bisa melihat orang berita ya, melihat berita, kemudian mendengar video, musik, kemudian
besar, kemudian video, semuanya bisa dengan ini, dunia yang digenggam. Segenggam segini aja. Typing bisa karakter. Itu era media baru. Kenapa sih Bang? Di sana diajarkan ilmu agama. Gitu. Nah, kemudian bagaimana nih menghadapi Keterampilan. abad Bahji nih terkait dengan KPI STIP Bandung gimana? Persis. Kemudian ini kalau kita mendengar pidatonya Anies Baswedan itu, ternyata abad 21 itu tadi ditandai dengan urusan yang serba digital. Terus itu ditandai dengan harus disiapkan pada tiga komponen. Yang pertama itu bagaimana kita menciptakan mahasiswa Rekam berdakwah melihat keadaan Ada. suatu yang rekam itu ada di negara ke masalah tanpa KPI. KPI Islam. tapi kalau ada Orang pintar saja memang tidak cukup. Ada orang yang pintar pegawai. Kita sudah nama tadi itu pertama, nah KPI itu Ingat ayat gitu kan? Jadi malah kan Kalau susah, kalau jembatannya susah. ya di asupan tadi Artinya kurang. KPI itu ini kan KPI umum tuh KPI secara spesifik ke persis ya si komunikasi dan tiga Islam maksudnya KPI. ulangi Iya, ngerekam tuh. coba Gimana? oke bagi ini lah mahasiswa boleh kan apa nih buat para pengusaha ya baru TV untuk yang mahasiswa baru gimana Ya, silakan mau yang mau ikut kuliah atau gimana Ya, promosi hari ini memang kita sudah menerima gelombang pertama. Ah. Kemarin diakhiri pada tanggal 15 Juni sudah testing. Alhamdulillah sudah banyak yang testing. Kemudian lulus hari semua ini, kan sudah diumumkan lulus ya? Sudah lulus semua lulus karena memang sudah di sekolah sebelumnya. Dan sekarang itu kita akan testing pada tanggal 15 Juli ya, gelombang kedua. pas dulu ya Gelombang kedua, kemudian sampai gelombang ketiga itu testing pada tanggal 15 Agustus. Nah, silakan bagi saudara yang punya ya silakan pemirsa Yang bagi yang punya- mau kuliah di kampus TV yang punya saudara, KPI. yang punya teman, yang punya tetangga, silakan untuk bergabung. ada beasiswa Hah? ada beasiswa Dari saya insya Allah ada. ada dari berbagai lembaga dan dari Pemprov, dari Direksi, dari KIP, dari apalagi juga orang tua santunan. Jadi di sini insya Allah ada. Yang penting bisa dicil lagi kuliahnya bisa, dan juga kuliah itu sebenarnya kuliah biaya di STIP itu sebenarnya gini ya, dikatakan mahal juga enggak tidak. mahal enggak ya Iya, lantaran juga ada orang-orang yang anak tukang beca, anak tukang tani, buruh juga bisa sanggup untuk kuliah di sini. Dikatakan murah juga tidak juga kan? dari KPI ya Ya yang perguruan swasta Islam. Islam ya Iya, ini Givari STIP Givari beda. IP kalau dan Siliwangi itu ya Banyak, pokoknya ada 133 di sini. dan ini dua ya Ketiga, tiga Jabar Banten. mantan Jadi memang banyak juga, jadi menengah ke atas itu yang menyekolahkan di sini. cukup Selain itu dari segi SPP-nya juga kan terjangkau. yang mau yang bisa 2 kali bayar ya Bisa berapa? Bahkan 3 kali ya. Sekarang itu kan ada yang dinamakan dengan UKT, UKT itu uang kuliah Tunggal. tunggal sebesar 2.450.000 per genap bulan. murah tuh bayangkan Murah. murah besar pemirsa Per genap bulan. Per genap bulan. silakan bagi yang mau Genap kuliah bulan di STIP itu 2.450.000. Nah, itu pun adalah dengan dia plus membayar UTS, UAS dan sidang-sidang lainnya. Dan juga wisuda. Murah stipend sebenarnya herat lah aja. Ente kan boga anak ente maksudnya boga anak yang masuk SMP juga kan sekarang masuk sudah berapa? Sudah minimal 4 juta, 5 juta, bahkan juga ada kalau yang masuk 5 yang juta, ya. kulit yang mahal besar kan Sekolah-sekolah juga tingkat SMP juga ada sekitar 2 juta per bulan. Ini kan murah gitu. Murah tapi juga pendidikannya berkualitas. Begitu. oke Ya, makasih banyak. demikian pembahasan dari Pak Nurdin Kusairi terkait dengan KPI dalam menyambut abad Wahiji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abad Wahiji bersatu.
Pemirsa Jabar News TV, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.